Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Pada rangkaian video-video Mamang yang berkaitan dengan sejarah, dan kali ini Mamang akan membahas tentang sejarah tertua ketiga di Indonesia melalui sebuah prasasti yang ditemukan. Prasasti apakah itu? Dan kita akan belajar bagaimana kandungan dari isi prasasti ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kerajaan apakah itu dan prasasti apakah itu? Oke, sebelum kita lanjut ke video, bagi mamang-mamang yang ahli dalam bidang sejarah, maka kolom komentar cocok sekali untuk berdiskusi. Oke, mari kita mulai videonya. Kerajaan tertua ketiga di Indonesia menurut para sejarawan yakni adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan tertua di Indonesia yang berdiri pada abad ke-6 Masehi. Dan ada beberapa prasasti yang menunjukkan keberadaan kerajaan Sriwijaya, yakni yang telah Mamang cari-cari, yakni ada 9 prasasti. Maka dari itu Mamang akan menjelaskan tentang satu prasasti saja, bagaimana kandungan makna yang akan bisa bernilai untuk kehidupan sehari-hari. Prasasti apakah itu? Yakni prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit itu berbahan baku adalah batu andesit dengan ukuran 45 cm dikali 80 cm. Sistem penulisannya apa? Sistem penulisan aksara Pallawa. Seperti sistem penulisan pada prasasti yang ditemukan di Jawa Barat, tapi ada beberapa perbedaan, yakni perbedaan dari segi bahasa. Apabila prasasti dari Tarumanegara itu yakni berbahasa Sangsakerta, tetapi prasasti dari Kerajaan Sriwijaya berbahasa Melayu kuno. Berapa tahun prasasti ini dibuat? Yakni pada 1 Mei 686 Masehi atau 1341 tahun yang lalu. Kenapa ada tanggal segitu? Karena tanggal segitu tertulis dan ada di prasasti tersebut. Ditemukannya pada tahun berapa? Pada 29 November 1920 atau 103 tahun yang lalu di Kedukan Bukit, Sumatera Selatan, Indonesia. Siapa yang menemukannya? Yakni M. Batenburg. Tidak ada informasi menurut M. Batenburg ini, tapi menurut Wikipedia yang menemukannya adalah M. Batenburg. Dan sekarang prasasti Kedukan Bukit tersimpan di Museum Nasional Indonesia di DKI Jakarta. Oke, kita lanjut ke isi dari prasasti Kedukan Bukit. Pertama adalah prasasti tahun Saka telah lewat. Selamat tahun Saka telah lewat 605. Diawali dengan kata selamat, maka prasasti ini secara tidak langsung atau secara metafora bahwa sebagai ungkapan atau doa atau keberuntungan, karena pertama prasasti ini kalimatnya adalah selamat tahun Saka. Tahun Saka menurut beberapa penelitian dimulai dari tahun 78 Masehi. Jadi bisa kita hitungkan bahwa 605 itu ada dalam prasastinya ditambah 78, maka di tahun Masehinya prasasti ini dibuat adalah 683 Masehi. Oke, kita lanjut pada hari ke-11 Paroterang bulan Waisaka. Di sini dituliskan jelas pertanggalannya pada hari ke-11 Paroterang bulan. Apa yang dimaksud dengan Paroterang bulan? Jadi gini mamang-mamang. Dalam penanggalan kalender zaman dulu ada Paroterang bulan dan Paroterang gelap. Paroterang bulan yakni bisa dihitung dari awal bulan gelap total menjadi purnama, dan juga Paroterang gelap dimulai dari bulan purnama sampai bulan gelap total. Seperti itulah fase terang atau fase paro terang dan juga fase paro terang, fase paro gelap bulan, terang dan gelap bulan. Maka bulan Waisaka itu adalah salah satu dari bulan tahun Saka yang menurut beberapa ilmuwan
dikonfirmasikan kepada bulan biasa atau bulan yang sekarang kita pakai, yakni sekitar bulan April dan juga bulan Mei. Oke, teks yang ketiga adalah Dafun Tahyang naik di sampan mengambil Sidayatra. Dafun Tahyang merupakan sebuah gelar dari seorang Raja Sriwijaya yang tercatat dalam prasasti itu, ataupun itu adalah sebuah nama Dafun Tahyang, dan juga bisa menimbulkan, dan ini menimbulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Dafun Tahyang, siapakah itu Dafun Tahyang? Apakah gelar atau sebuah nama raja? Karena tidak disebutkan dengan jelas di prasasti ini. Oke, naik sampan. Naik sampan berarti secara tidak langsung Dafun Tahyang atau Raja Dafun Tahyang ini naik sebuah perahu yang besar untuk mengambil Sidayatra. Menurut beberapa ilmuwan, Sidayatra sama dengan melakukan perjalanan suci atau perjalanan spiritual. Dan kita akan lanjut ya, pada hari ke-7 Parotrang bulan Jayesta. Nah, seperti yang Mamang tadi jelaskan, Parotrang dan Paro bulan ini sangat digunakan di prasasti ini. Dan di poin keempat adalah hari ke-7 Parotrang bulan Jayastra atau tanggal 7 dalam Parotrang bulan berikutnya. Jadi gini Mamang. Jadi dalam paro gelap ini, satu bulan itu dibagi dua, 15 dan 15. Apabila tanggal 7 Parotrang berarti awal 7, dan tanggal 7 Parogerat berarti dari 15 tambahkan 7, seperti itu Mamang. Apabila ada koreksi dari Mamang tentang Parotrang dan Parogerap ini, silakan komen saja di video Mamang ini, dan juga silakan berdiskusi. Dan juga bulan Jayestra, kita lanjut, adalah bulan ketiga dalam kalender tahun Saka, sekitar bulan Mei atau Juni ya. Jadi perjalanan itu dilakukan April, dan pada hari ke-7 atau pada bulan Jayesta, bulan Mei atau Juni, Dafun Tahyang marlapas dari Minang Tanwan. Marlapas atau berangkat atau memulai perjalanan. Minang Tanwan, nama tempat, kemungkinan merujuk ke daerah Minanga, lokasi yang masih diperdebatkan dan sementara diduga ya berada di Sumatera. Terus teksnya apalagi, membawa bala 2 laksa dengan lengkap perbekalan 200 cara atau peti di sampan. Apa itu bala 2 laksa? Bala 2 laksa sama dengan pasukan sebanyak 20.000 orang, atau satu laksanya sama dengan 10.000 orang, yang dilakukan oleh atau dikatakan oleh para sejarawan. Lengkap perbekalan 200 cara atau 200 peti, yakni itu secara langsung tidak tersirat menggambarkan bahwa perbekalannya adalah 200 peti. Apa saja perbekalannya? Pastilah itu adalah makanan dan obat-obatan seperti itu, sebanyak 200 peti, atau perbekalan yang lain yang mungkin Mamang juga tidak tahu. Oke, kita lanjut. Dengan berjalan 1312 banyaknya datang di mata Jap Maka Umpang ya. Nah, di sini tidak dijelaskan apa satuan yang ada, yang tadi Mamang sebutkan sebanyak 1312 ini. Apakah satuannya adalah satuan langkah atau satuan min atau satuan kilometer, dan tidak dijelaskan di prasasti ini. Mata Jap, apa itu Mata Jap atau Maka Umpang? Adalah nama sebuah tempat yang diduga berada di daerah di sekitar Palembang, dan ini hanya masih sekedar dugaan. Dan juga teks berikutnya adalah sukacita pada hari ke-5 Parotrang bulan. Nah, itu tanggal 5 berarti ya. Sukacita perjalanan ini dianggap berhasil pada hari ke-5 Parotrang, atau yang tadi Mamang sebutkan tanggal ke-5 Parotrang bulan, dan bulannya tidak disebutkan bulan ke berapa, seperti itu. Lega gembira, ini teksnya, lanjutan teksnya. Lega gembira datang membuat wanua ... Teksnya terhapus. Sriwijaya
Sidayatra Sampurna, lega gembira, berarti sama dengan rasa bahagia karena perjalanannya telah berhasil, membuat wanwa atau apa itu wanwa, mendirikan wilayah baru, mungkin seperti pusat kekuasaan Sriwijaya. Itu hanya dugaan saja. Dan juga Sriwijaya Jaya, yakni Sriwijaya berjaya. Ada lagi lanjutannya, Sidayutra Sampurna, ekspedisi suci telah selesai dengan sukses atau dengan sempurna. Jadi inti teks adalah catatan, inti teks atau inti dari prasasti ini adalah catatan Raja Dapuntahiang bersama pasukannya dari Minangatamwan ke Muka Umpang untuk mendirikan sebuah kekuasaan baru. Dan apa makna filosofi dari teks ini, yakni teks itu, pada awal teks kita berbicara tentang waktu. Kenapa di teks itu ada tanggal, bulan, dan tahun di teks itu menunjukkan sebuah majunya peradaban Sriwijaya, karena di abad ke 600-an, maksud saya abad ke-6-an, Kerajaan Sriwijaya telah melakukan sebuah penanggalan, ya seperti itu. Tapi dalam makna filosofis, kelihatan, karena hidup itu harus jalan terus atau hidup itu berbicara tentang waktu. Teks ini bilang setiap waktu itu penting secara tidak langsung untuk dimanfaatkan. Secara tidak langsung bilang seperti itu. Sebagai contoh, kita semua pernah main game atau mamang-mamang pernah main game di sebuah rental PS dan habis waktunya seperti itu. Begitu juga dengan hidup. Hidup juga harus berjalan. Waktu kita tidak banyak, jadi kita harus dipakai sebaik-baiknya untuk menamati game tersebut atau menamati permainan kehidupan tersebut. Oke, makna filosofis yang kedua adalah Dapuntahiang pergi naik sampan. Kenapa dia naik sampan? Dia mau bikin sesuatu yang besar, mendirikan tempat baru, yakni Sriwijaya yang tertulis dalam teks tersebut. Artinya hidup itu harus berjalan, harus terus bergerak maju untuk mencapai sebuah tujuan, dan kita harus memiliki tujuan. Seperti contoh, mamang-mamang punya sebuah cita-cita, dan apabila mamang-mamang ingin merealisasikan cita-cita tersebut, maka mamang-mamang harus terus berjalan ke arah cita-cita yang akan mamang cita-citakan itu. Seperti Dapuntahiang yang berjalan menuju cita-citanya dengan menaiki sebuah sampan, dan filosofinya menaiki sebuah sampan adalah dengan membuat tujuan-tujuan hidup untuk mencapai kesuksesan, yakni sampan tersebut. Dan juga ada teks lagi, dia tidak sendirian tapi dia membawa banyak orang, sebanyak 20.000 orang, karena kerja besar itu tidak bisa dilakukan sendirian. Cita-cita besar itu tidak bisa dilakukan sendirian, dan kita butuh teman, keluarga, atau orang lain untuk membantu merealisasikan cita-cita itu. Sebagai contoh, apabila mamang-mamang di sini waktu zaman sekolah, maka kerja kelompok itu lebih mudah dibandingkan kerja sendirian. Maka dari itu, dalam teks itu menunjukkan sebuah kerjasama yang luar biasa besar antara 20.000 orang untuk membangun kekuasaan yang baru di tanah yang baru untuk kerajaan Sriwijaya. Dan juga di teks akhirnya adalah akhirnya mereka semua bahagia, ya, ada bahagia di akhir-akhir prasasti tersebut. Kenapa mereka bahagia? Karena mereka berhasil mencapai tujuan mereka, yakni mendirikan kekuasaan baru. Artinya kalau kita kerja keras dan juga kerja dengan sabar, kita juga bisa mencapai tujuan dan untuk merasakan kepuasan. Sebagai contoh, kita atau mamang-mamang yang dulunya adalah seorang pelajar. Mamang-mamang belajar bekerja keras dan sehingga menghasilkan nilai yang bagus, maka sukacita yang akan mamang raih, dan seperti itulah maksud dari teks ini, sukacitanya. Kesimpulan yang mamang ambil adalah, yang pertama, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, hidup itu perjalanan, jangan takut untuk maju. Dan yang ketiga, kerjasama dengan orang lain untuk meraih kesuksesan. Dan keempat,
kalau kerja keras pasti ada hasilnya dan kita akan mencapai kesuksesan. Oke, sekian saja video dari Mamang. Semoga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.